So, here we go. Talk show all about week yang akan dibawakan oleh WOG. Tepuk tangan meriah untuk WOG dulu dong. Woo! Kamu ya, mimpin ya. Oke, terima kasih Ciki. Ini saya teman bicaranya kamu, bukan? Oh, bukan dong. Oke, halo teman-teman Wibu, penyintas multiverse di event Homaverse 2025 yang bersemangat hari ini. Seperti saya, Regan. Oke teman-teman, ada apa hari ini? Langsung aja kita panggil teman ngobrol kita hari ini. Silahkan Kak Gadis. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau mendengarkan seputar perweek-weekan kan? Boleh banget malah. Sambil menunggu pembicara utama kita yang punya konten ya kan. Ini dia. The only one, Kak Gadis. Oke, selamat datang Kak Gadis. Apa kabarnya? Baik. Kita mau ngapain nih hari ini Kak? Oh, sebentar. Gimana ngidupinnya Mas? Cikonsi. Boleh dicek dulu? Tes. Oke mantap, suaranya merdu sekali. Kita mau ngapain nih Kak Gadis nih? WOG featuring Gadis nih. Aku bingung. Oh bingung. Kita mau bahas week. Kita mau bahas week. Iya. Mau berdiri apa duduk nih? Enak duduk sih. Duduk, boleh. Silahkan duduk ayo. Aku di situ boleh. Oh Kak Gadis yang sini boleh. Saya di sebelah sini berarti. Iya. Sebentar, karena banyak yang dibahas, saya butuh contekan Kak Gadis. Karena saya tidak bisa menghafal ini semua. Oke, mau kita mulai apa mau yaping dulu? Mulai aja deh. Mulai aja deh, Aku aduh. bingung juga kita mau yaping apa. Bingung mau yaping apa Iya. boleh? Langsung aja, siapa sih seorang gadis ini? Aku gadis GGDS GDSS. Boleh didekatin lagi mic-nya Kak? Aku gadis GGDS GDSS. Aku cosplayer. Aku nyambi jadi styler. Styler. Yap. Styler itu styler wig ya. Iya. Hasilnya adalah styling wig. Iya. Betul sekali. Kalau gitu sebagai seorang styler nih, Kak Gadis itu mulai sebagai wig styler tuh dari kapan sih perjalanannya? Kalau kita boleh tahu nih, teman-teman pasti juga mau tahu. Dimulai dari yang apa? Jadi stylernya atau aku suka sama ngerjain wignya? Boleh minat sebagai seorang styler, boleh. Stylernya aja ya. Stylernya aja. Kalau stylernya itu sebelum aku turun terjun cosplay, Sebelum turun gunung. sebelum cosplay, sebelum aku jadi cosplayer, aku tuh memang suka pakai kayak hair clip zaman dulu tuh kan awal-awal hair Oh, clip. hair clip, iya. Nah aku tuh tapi nggak sekedar suka punya doang, tapi aku pun kayak belajar gimana ngerawatnya. Merawat wig merawat itu. wignya itu kayak gimana biar awet gitu kan. Nah terus setelah aku jadi cosplayer, baru deh aku mendalami Perwig-wigan ini ya. perwig-wigan itu. Terus aku mulai jualan wig, mulai Berani stok apa wig ini? gitu. Berani apa? Berani apa? Mulai berani untuk mengolah wig itu ya. Kalau mengolah itu sebelum aku stok wig itu, aku udah banyak wig yang kutumbalkan untuk aku belajar. Oh banyak nih tumbalnya berarti Iya. ya. Sebelum jadi seperti sekarang Iya. ya. Ha-ha. Gitu. Belajar dari pengalaman itu perlu ya teman-teman ya berarti ya. Pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman berbicara. Iya. Oke, terus Hmm. setelah menumbalkan banyak wig itu ketemulah stylenya, bakatnya di situ. Jadi gini, aku habis pertama tuh kan pasti kalau styler kebanyakan otodidak. Otodidak? Awalnya tuh otodidak. Kita nyari video tuh dari Instagram, TikTok, YouTube. Kayak Gimana? gitu kan. Video tutorialnya. Oh. Dari Instagram, YouTube, TikTok gitu juga ada kan. Terus habis dari situ
Ada juga kemarin yang ngadain kelasnya juga. Jadi makin mendalami, makin ngasah skill juga gitu. Ini untuk week ini sama dengan pelajaran yang di salon-salon gitu apa enggak? Beda. Beda? Beda. Oh beda. Mungkin kalau untuk gini ya, untuk pengerjaan kayak nge-curly, kalau di rambut asli itu curly-nya dilepas bisa langsung jadi. Tapi di wig itu nggak bisa. Di wig nggak bisa? Di wig nggak bisa. Berarti berbeda nih antara sintetis Iya. dan penanganannya dengan rambut asli. Iya betul. Kalau untuk Kak Gadis sendiri nih, lebih menguasai yang wig sintetis apa wig dari rambut asli? Kan ada tuh Oh. wig-wig yang dari rambut asli ya kan? Iya. Wig rambut asli. Kalau untuk pemakaian sendiri memang lebih enak rambut asli. Untuk pemakaian sendiri dan daily. Maksudnya tiap hari kita pakai. Tapi kalau untuk wig-wig kayak karakter kayak gitu ya pasti sintetis lah. Oke, berarti kira-kira Dan kalau sintetis kan enak ya, bisa kita buat gimana-gimana bentuknya gitu. Warnanya warnanya banyak juga gitu loh. Kalau yang human hair tuh kebanyakan dikit sih warnanya. gitu ya. Oke, untuk perjalanannya kurang lebih seperti itu ya. Titik awalnya kita perlu kita kenal maka kita akan tahu ya kan. Aku loncat ke pertanyaan berikutnya, boleh? Batuknya udah. Boleh dibatukin aja dulu. Grogi. Oke, Kak, sebagai seorang styler, ya, karena aku tahu Kak Gadis lumayan punya nama sebagai styler wig. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ada nggak prinsip yang seorang gadis pegang sebagai seorang styler dalam penerimaan atau pembuatan orderan? Misalkan ada orderan nih dari si A dan dari si B. Ini kan otomatis orderan 1 dan 2 berbeda nih. Sebagai prinsip Kak Gadis tuh sebagai styler nih dalam menerima orderan. Karena untuk skill sudah tidak diragukan dong artinya. Intinya orderan ya. Untuk orderan itu gini. Awal aku jadi styler, aku tuh open order terus. Karena kebanyakan itu cuma styling biasa aja lah, tipis-tipis gitu. Jadi aku terima terus. Terus sekarang aku tuh gini, ku batasin. Misalkan jadi ku bagi per periode gitu. Tenang, kita bawa fun, kita bawa santai hari Iya. ini, di sore hari ini. Oke. Terus kalau untuk sekarang itu aku kasih kayak berjangka, kayak misalkan aku open Oktober November. Oktober November. Jadi selesainya pun aku kasih estimasi. Kalau dulu itu aku tanya sama customer, kamu pakainya kapan? Deadline-nya kapan? Berarti yang menentukan deadline ini tidak mesti cuman seorang stylernya. Itu dulu. Oh, Kalau oke. sekarang ada yang Kak aku mau bikin ini komis misalkan. Kak aku mau bikin wig ini dong. Aku bakal bilang aku opennya bulan ini. Jadi perkiraan selesai tanggal sekian, bulan sekian gitu. Oke. Jadi kalau sekarang tuh aku yang nentuin. Jadi tergantung customernya masih mau atau tidak, atau misalkan customernya terburu-buru mau pakai, jadi kan bisa ke styler lain gitu. Dan untuk apa tadi tuh? Dan aku tuh ngebatasin juga. Kalau untuk sekarang, kalau dulu kan aku terima terus. Membatasi orderan ya. Kalau karena sekarang menjaga tuh- tingkat kualitas pasti. Iya betul. Oke Kak, untuk wig sendiri tuh tingkat kesulitan membuat itu tergantung atau tantangan terberat nih sebagai styler wig. Ada apa enggak? Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada ya kan? Pasti ada. Pasti ada. Iya. Nah, ada contohnya nggak? Mungkin ada contoh yang bisa kita bawa atau kita datangkan ke sini? Aku belum lihat sih untuk yang, jadi gini, setiap styler itu ada keunggulan masing-masing. Iya. Pasti. Kayak misalkan ada styler yang jago banget natural style. Ada styler yang anime style. Gimana sorry? Yang jago sekali secara natural dan Anime style Oh, sama anime style. satunya lagi itu kombinasi. kombinasi. Itu untuk jenis stylenya sendiri gitu. Jadi kalau untuk aku tuh jujur-jujuran aja. Aku itu
menurutku yang berat itu yang natural. Oh. Natural tuh berat karena kita harus ngebayangin gimana ini kalau natural kayak rambut asli itu gimana ya caranya. Oke. Mulai dari bahannya kita harus mikirin lagi gitu. Beda sama kayak kalau aku kan pegangannya lebih ke anime sebenarnya. Kalau aku. Sebuah perbedaan itu ya. Tapi bukan berarti aku nggak nerima. Terima, gitu. terima Aku aja. terima karena itu kan Duit tantangan dong, buat aku. terima aja iya kan. Terima Lebih ke kasih Mas. tantangan Baik sih. sekali kamu. Iya, ada juga kok pernah aku terima juga. Cuma ya gitu, maksudnya kalau untuk ditanya tantangan itu yang natural tuh tantangan banget. Sebagai seorang styler kita butuh tantangan juga berarti Iya, seorang betul. gadis ya. Oke. Karena tantangan itu untuk menaikkan skill kita, untuk ngasah skill kita terus. Apakah ada nih contoh wig yang mau dibawa nih? Boleh. Boleh. Ada. Gimana? Ada yang Mas Evan, boleh kita minta contoh wignya buat didatangkan ke atas? Itu mas-mas yang rambutnya kuning pakai topi, pakai jubah, apa nggak kepanasan mas? Ini saya aja kayak gini keringetan loh mas. Kayaknya panas banget dia. Iya. Oh, ini dia. Boleh ditaruh di sini. Terima kasih mas-mas gondrong dan mas-mas berbaju MU. Ini apa nih maksudnya nih? Wig apa nih? Kita datangkan ke atas ini nih. Ini wig karakter Tornado dari One Punch Man. One Punch Man. Ya. Di sini nih aku mau ngasih contoh ke kalian. Wig ini tuh walaupun kelihatannya gini doang. Ini Boleh aku sambil berdiri lihatnya. wignya ini kan kelihatannya biasa aja ya. Gini doang cuma di twing gitu Ini ya. rambut sintetis ini ya? Iya. Sintetis. Tapi coba bisa lihat nggak? Di sini itu ada yang pakai kawat. Ini kawat. Boleh saya pegang? Boleh, ditekan nggak apa-apa. Ini ada yang pakai kawat. Iya. Ini kawat juga. Ini ada yang enggak. Terlihat Jadi di sini- sama tapi beda ya? Iya, cuma bedanya gini. Kenapa aku bawain ini? Karena kan untuk contoh ya. Bedanya itu kalau pakai kawat itu pasti pakai lem langsung. Pasti apa? Pakai lem. Pakai lem. Tapi Kalau kalau yang gini itu enggak, dia pakai hairspray aja. Ini hairspray. Jadi ketahanannya lebih tahan yang pakai kawat gitu. Ini sebagai contoh, ini orderan bukan? Bukan, ini Oh, wig bukan. pribadi. Untuk wig seperti ini, Iya. pengerjaannya berapa lama dari basic awal? Nah kira-kira nih, supaya teman-teman kan mungkin, aku pengen nih seperti Kak Gadis, aku pengen nih belajar bikin juga. Supaya tahu nih, untuk pengerjaan ini sudah selesai apa belum? Aku belum puas sih. Mungkin kalau bisa dilihat sih selesai, tapi aku belum puas. Oh, ini bisa dibilang sudah selesai teman-teman, cuman sang stylernya belum puas. Ya, tingkat kepuasan Iya. orang beda-beda lah. Gitu. Oke, belum puasnya karena apa nih? Karena ini kan aku kejar banget kan buat aku taruh display di sini kan. Ah, Jadi ini tuh waktu pengerjaan kurang lebih 2 hari. Karena aku tadinya tuh karena aku fokus ke kawatnya. kawatnya. Lamanya itu kayak bikin kerangkanya itu loh, walaupun cuma lurus sama apa sih namanya alasnya, Ah, tapi kan waktunya beda sama ini. Terus sama di coloringnya. coloring ya, Iya, berarti ini ku coloring warna juga. dasarnya apa kalau kita bisa boleh Kalau tahu? untuk warna dasarnya yang ini hijau toska ini. Oh, hijau toska. Cuma ini ku color maksudnya biar kayak kelihatan lebih anime banget. lebih anime banget, seperti yang dipakai teman-teman yang kece-kece. Iya, betul. Di bawah ini kan keren-keren banget. Iya. Benar. Nah, untuk pengerjaan tersendiri nih, kira-kira memakan waktu berapa lama untuk week yang seperti ini? Selesainya Iya. 3 hari. 3 hari. Wah, 3 hari luar biasa begadang. sekali. Kalau untuk Jangan diikutin. sudah menguasai ya, kalau saya dikasih ini 3 bulan belum tentu selesai. 3 hari begadang, jangan diikutin. Oke, ada lagi nih yang mau dibahas tentang week ini nih. Enggak ada sih. Oh iya, paling nanti yang itu Apa? langsung disebutin aja. Harganya? Apanya? Langsung ditanya atau langsung di
Ini harganya. Untuk order yang wig apa ini dari karakter One Punch Man ya. Kira-kira ini makan harga berapa kalau teman-teman tuh mau coba order yang seperti ini? Nah lo, siapa tahu kan teman-teman ada yang kayaknya gue udah ngincar tuh wig itu. Kira-kira dijual nggak ya? Kalau untuk yang coloring, ini kan jatuhnya commission berarti ya, Iya, karena wignya komis. dari aku. Betul. Untuk commission itu maunya karakter ini apa aku sebutin start harganya aja? Boleh, dua-duanya boleh. Startnya Wig dari ini- berapa, untuk wig ini berapa? Kita terbuka aja di sini nggak apa-apa. Wig ini paling kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai bener-bener aku puas. Wah, ini tiba-tiba serius dia. Serius, kalau bener-bener aku puas. 1,2 lah. 1,2. 1,2 satu paling mahal 1,5 maybe. Di 1,5. Iya. Nggak bisa kurang lagi tuh. Enggak. Ayolah. Enggak bisa. jadi tawar menawar. Sepertinya abangnya mau. Oke, ini apa nih? Kita bawa-bawa ini nih. Ini adalah salah satu alat perangnya para styler. Oke. Oke, itu mungkin nanti ya kita ini ya. Oke. Kita nanti kita lanjut. Saya sengaja tadi. Oke. Siapa tahu sudah tidak sabar untuk pertanyaan itu ya kan? Oke. Dari harga jasa nih, untuk jasa di luar wig itu, kira-kira gadis patok dari berapa? Mulai startnya dari berapa? Untuk jasa pembuatan wignya, jasanya saja. Jasa only Di ya. luar bahan dan lain-lain. Untuk jasa, aku untuk styling yang nggak berat-berat banget gitu, aku start dari 300.000. Berapa? 300.000. 300.000 teman-teman, kalian sudah bisa dapatkan jasa dari Murah kakak yang saja, cantik guys. ini, betul. Iya. Untuk yang hard cap, lebih ke hard cap itu startnya dari 500. Untuk jasa only ya, gitu. Berarti kita Jasa start sama bahan sih 500.000. Tapi kalau misalkan sekiranya, ternyata ribet banget, sudah hard, ternyata berat banget, pasti nggak mungkin segitu jasaku Iya gitu. dong. Karena Iya. kan saya tadi bertanyanya startnya dari berapa, Iya. artinya itu adalah harga terendah dari jasa seorang styler bernama gadis Iya, ini teman-teman. Betul. Oke, berarti semakin tinggi tingkat kesulitannya, semakin mahal harganya, semakin bisa dinego nggak nih oleh teman-teman Kak Gadis? Nah lo, Kalau untuk menego kadang kalau DM aja ya. kadang kalau sudah langganan, Iya, ada langganannya. iya ada langganan itu biasanya aku sebutin dulu ini harganya misalkan 2 juta, misalkan 2 Oke. juta. Tapi buat kamu nggak apa-apa deh 1,5. Tapi nggak mungkin 1,5 juga lah. Misalkan dari 2 juta kayak 1,8 gitu nggak apa-apa. Ada nggak langganan di Palangkaraya ini yang kebetulan datang? Ada beberapa Ada beberapa. Perlu kita Alhamdulillah sebut nggak ada. nih kira-kira nih? yang pernah styling ke aku. Iya. Ada. Kira-kira nih, ada nggak nih? Tapi aku nggak tahu Muka-muka namanya. yang ada di sini aja nih yang bisa kita sebut nih. Tapi aku nggak tahu namanya. Nggak Aku tahu nggak tahu namanya. namanya. Karena kan biasanya order itu langsung WhatsApp misalkan. WhatsApp. Langsung WhatsApp. Jadi aku kan nggak tahu nama asli siapa. Kayak gitu. Maksudnya nama dia dikenalnya siapa aku nggak tahu. Biasanya namanya gitu. Julianto gitu ya. Nah, misalkan gitu. Atau lewat DM gitu kan jadi bingung dong siapa. Iya, betul. Atau lewat Shopee. Silakan follow Shopee-nya Yuna. Boleh. Kalau mau promosi boleh. Itu tempatnya di sini sekarang. Oke. Nah, oke, kita ke pertanyaan yang sedikit lebih serius Kak Gadis. Boleh? Oke. Siap, apa mau minum dulu boleh? Boleh. Boleh minum dulu. Minumnya udah, bernapasnya udah, kita lanjut tanya-tanya. Ayo. Kita udah juga kah? Kita udah juga kah? Belum dong, durasi masih agak jauh ini. Kak Gadis, sebagai seorang saya bisa bilang tenaga profesional ya. Iya. Untuk di bidang ini. Terima kasih. Iya dong, mematok harga seperti itu jelas memberikan kualitas yang profesional juga. Iya kan? Amin. Oke. Boleh nggak sih seorang gadis membagikan tips and trick untuk benerin wig yang sudah di styling? Contoh, teman-teman ini kan punya wig nih untuk bercosplay kan. Nah,
setelah dipakai mungkin disimpan dan salah penyimpanan misalnya. Ada lecek, rusak atau apek kayak gitu, ada nggak sih trik-triknya? Bisa. Jadi kalian Nah, nggak bisa. harus styling dari awal. Tapi kalau untuk apek harus dicuci ya. Oh, itu lebih ke kempes atau ketekan ya? Gitu. Untuk sama gini, apa yang bukan hard cap Bukan bisa hard cap. dicuci. Bisa dicuci. Kalau yang hard cap tidak perlu dicuci. Mencucinya itu seperti apa nih? Misalkan wig dari mas-mas suami yang berdiri di situ, enak sekali Anda. Kalau wignya kenapa-napa, ada yang ngurusin. Lah saya. Iya, requestnya yang susah-susah lagi. Waduh. Gimana tuh? Yang mana? Untuk mencuci wig nih. Untuk nyuci itu pakai pelembut sih, lebih ke pelembut, kayak pelembut pakaian. Ini kan sintetis ya, gitu. Ya sabun deterjen boleh dikit aja, tapi kalau bisa pakai air hangat kuku. Air hangat kuku itu Iya. direndam apa dibilas-bilas kayak Direndam. gini aja? Kalau yang direndam. bukan yang hard ya. Kalau yang hard itu cukup pakai antiseptik. Oh, disemprot-semprot aja. Kayak tisu basah deh. Oh, tisu basah. Bisa gitu. Jadi nggak perlu direndam cemplung gitu, nggak usah. Oh, Kalau yang jangan, hard. Jangan. Gitu. Jangan Mas ya. Iya. Tapi kalau misalkan sudah styling kayak gini, bisa dilap-lap bagian dalamnya aja. Ini kan tidak hard ya, tidak hard cap, bisa gitu. Oke. Nah, kalau untuk wig, maaf Kak, sama wig itu jangan terlalu sering dicuci. wig itu jangan terlalu sering dicuci teman-teman. Iya. Apak-apak aja nggak apa-apa gitu. Karena ini kan bahannya nanti seratnya cepat rusak. Oh begitu. Iya, seratnya nanti cepat rusak kalau keseringan banget dicuci. Gitu. Ini nih pentingnya talk show seperti ini, karena kebanyakan dari kita mungkin nggak paham ya. Dan banyak banget tuh cara di YouTube kalau kita lihat berbeda satu dan lainnya. Iya Nah, betul. jadi kan kita nggak tahu nih mana cara yang terbaik. Inilah pentingnya kita mendatangkan seorang gadis dong. Terima kasih. Oke, kalau wig yang udah kempes nih, misalkan ini wig seperti ini, kita nggak punya yang seperti ini nih, Manekin. manekin. Kita masukin dalam plastik misalnya, otomatis kan mungkin akan terhenyek atau kempes, dia ketekan kayak gitu. Gimana nih cara benerinnya? Bisa apa enggak? Kebanyakan sih nggak mungkin ya. Nggak mungkin Nggak sih. mungkin wig udah begini dimasukin ke plastik, kecuali Betul. ada kan stand wig. Kebetulan saya juga berjualan. Nah itu dia maksudnya. Kebetulan saya juga Kebetulan jualan dia stand wig. Saya sih cuman memancing aja sebenarnya. Iya, bisa pakai stand wig dulu, Cuman ngasih baru umpan diplastikin gitu, biar nggak berdebu sih biasanya. Boleh dilihat-lihat teman-teman yang belum ada kan ke situ. Iya, murci Nanti aja komisi guys. bisa kirim via rekening saya ya. Wah masnya langsung tersenyum itu. Siap mas gitu. Oke. Ada lagi? Udah, terus ini mau dicontohin buat ngebenerin ya kalau Boleh. itu berdiri Kita lagi ya. kasih contoh buat ngebenerin wig ini. Ada. Oke, ini tadi kita mau memperagakan apa nih biar teman-teman tahu nih. Jadi di sini kita mau mendemonstrasikan Mendemonstrasikan Demon Slayer. cara kalau misalkan kalian punya wig nih udah di styling nih udah bagus gitu kan. Terus tapi kalian pakai jarang pakai terus dia turun gitu loh kayak gini. Dia tetap nyatu gini tapi turun gitu kan. Ini turun ya. Turun Itu nggak masih bisa sih? diperbaiki ya. Jadi kalian tuh nggak harus nge-styling dari ulang. Misalkan kalian sisir, kalian pecahin lagi hairspray-nya. Nggak perlu kalian pecahin. Caranya itu yang penting itu kalian punya namanya steamer. Apa itu? Setrika uap. Setrika uap. Gampangnya setrika uap. Biasa Gampangnya ada di setrika uap. laundry-laundryan ya. Ini langsung gue praktekkan aja. Boleh? Boleh. Saya gini kan. Maaf banget. Saya dari sebelah sini kok seperti itu. Jadi caranya tuh gini guys. Jadi yang alat yang perlu disiapkan itu sisir yang lancip gini ujungnya sama steamer. Nah kalau misalkan ada yang bagian ketekan kayak gini, dia udah nggak ngembang gitu kan. Jadi kayak kurang bagus gitu. Kalian tuh tinggal masukkan si ujung sisirnya ini ke dalam sini.
Terus tinggal kalian uapin. Tunggu bentar. Karena ini kan masih ada hairspray bawaan kan. Masih ada hairspray bawaan. Kalau mau di hairspray lagi boleh. Tapi tanpa hairspray lagi pun bisa gitu. Tadi kan lepekkan ke bawah gitu kan. Ini udah agak ngembang gitu loh. Kayak gitu sih, gampang banget. Gampang kalau ada alatnya, kalau nggak ada dijual nggak? Ya, aku nggak jual steamer, tapi di online murah aja guys. Terus sama ini, kalau misalkan dia tadi apa? Ini kan kalau kurang ngembang ya, ngembangnya udah hilang. Terus kalau misalkan ini jatuh, misalkan kita buat jatuh dulu deh. Nah, dia jatuh misalkan udah ketekan kelamaan kalian taruh gitu. Itu tinggal kalian angkat gini aja. Angkat gini, kalian steamer lagi. Terus tunggu dia sampai dingin karena namanya sintetis itu kan gimana ya, intinya tuh kalau wig itu kayak kalian nge-curly atau apa, intinya jangan dilepas saat panas. Kalau panas dia nggak akan jadi gitu. Mau kamu nge-hairspray pun gitu. Tapi kalau hairspray beda. Kalau hairspray kalian harus bener-bener kering baru dia kuat banget gitu. Kalau cuma kamu di hairspray terus kamu keringinnya di angin-angin, itu mah berapa jam udah pecah gitu bedanya. Begitu. Gimana? Naikkan ini tadi dia kan turun tuh, sudah kita turunkan, ini kita naikkan lagi sudah. Betul. Oke, sudah. Ciki kepalanya mau saya gini-giniin juga? Gini-gini? Oh enggak. Oh panas ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya karena kita sudah mau sampai pada ujung-ujungnya teman-teman. Oke, tadi kan kita sudah berbicara soal perjalanan awal Kak Gadis, etos kerjanya, bahkan sampai untuk repairing wig lah ya, ala-ala seorang gadis. Ya tipis-tipis lah gitu. Iya, aku mau nanya nih, goal atau harapan terbesar Gadis nih sebagai seorang styler nih, apa? Styler ya, bukan cosplayer ya. Iya, styler bukan cosplayer. Kalau untuk styler ya pengennya sih gimana ya, bingung ya. Intinya aku pengen banyak orderan terus Tadi bisa. orderan dibatasin, sekarang pengen banyak orderan. Enggak. Maksudnya ya berbatas tapi full terus gitu, amin. Terus sama orderan dari luar juga mudah-mudahan bisa masuk. Soalnya ada. Udah ada DM kayak dari luar itu mau order juga, cuma dari akunya masih maju mundur tunggu dulu. Gitu. Kenapa itu? Kurang percaya diri kah? Aku lebih takut di pengirimannya. Oh, Iya. kecacatan di pengiriman ya. Iya, gitu. Takutnya nanti kebanting-banting rusak, jelek juga namaku gitu kan. Mana jauh lagi. Gitu. Oke, itu aja. Udah. Oke, sekarang saya mau kembalikan ke teman-teman nih. Apakah teman-teman nih yang lagi nonton di depan nih bertiga nih ada yang mau ditanyakan apa enggak? Yang kurang jelas. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya sama kalian. Mas-mas rambut panjang yang bermasker, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya kayak, oh ada, boleh maju ke sini. Boleh. Lewat situ, jangan loncat. Kalau cedera nanti bahaya. Oke, kita kedatangan satu orang yang mau bertanya. Waduh, keren sekali. Karena dia baru aja rilis videonya podcast di WOGC. Boleh di sini Aku Kak? udah nonton, aku Boleh. jadi yang like pertama loh. Like pertama? Saya Iya. kira saya like Seriusan. pertamanya. Yang di Boleh YouTube sini? ya. Yang di YouTube aku like Ini. pertama. Boleh. Di sini. Silahkan diperkenalkan dengan siapa namanya? Nama aku Kuralia. Aku mau nanya nih Kak, kan wig ini kan pasti rentan kotor kan? Iya. Nah aku nih pengen nanya cara ngilangin wig dari bekas foundation tuh gimana Kak? Oh, itu kan tinggal pakai apa tadi yang aku bilang, kayak tisu basah. Cuma tisu basah yang gitu aja. alkohol atau enggak? Kalau alkohol tuh kadang gini ya, ada wig tergantung brand, tergantung serat, itu dia bisa luntur loh kena alkohol. Gitu. Jadi kalau saran aku cukup tisu basah.
Tisu basah yang Kalau biasa. saran aku berarti. cukup tisu basah atau kamu pakai air buat ngilangin Tapi kadang ada yang nggak hilang nggak keangkat. Pakai pembersih ini Pembersih wajah. Iya. Gitu. Tapi habis itu kan misalkan bagian gini nih, bagian poni kayak gini terus kena foundation itu kan kamu bersihin tuh pakai si micellar water. Itu pasti hilang. Itu pasti hilang terus kamu hairsprayin aja lagi gitu. Kalau kamu sayang nih sama stylingannya. Iya sih. Iya. Itu aja sih. Hilang. Iya. Jadi jangan sembarang pakai alkohol juga. Berarti tisu yang dibasahin gitu Kak? Kalau aku sih lebih nyaranin kamu pakai kapas sama micellar water. Itu pasti hilang kok. Gitu. Itu aja. Soalnya banyak di rumah tuh. Iya kan? Kena foundation. Iya, apalagi kalau udah kena keringat. Sama ngilangin kalau misalnya kan wig itu kan harus dicuci kan. Nah tapi kalau nggak dicuci tapi tetap wangi itu pakai apa Kak? Pakai itu tadi aku bilang pelembut pakaian. Disemprot aja gitu berarti? Kalau disemprot itu biasanya untuk kalau kamu lagi nge-repair tipis-tipis itu buat ngelembutin biar kamu nggak terlalu susah ngerjainnya itu. Tapi kalau untuk kamu cuci bisa sih di rendeman itu kamu kasih juga itu nempel kok gitu. Cuma tetaplah kalau kamu pakai ya pasti hilang juga. Iya sih. Gitu. Itu aja sih Om. Itu aja. Kan mic-nya punya Kakak. Makasih Kak Gading. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Kurali. Oke, ada lagi yang mau bertanya apa enggak nih? Oh boleh, silakan kakaknya naik ke atas. Gak usah nanya. Nah, gini Bercanda kan aja. mereka lebih memilih mereka yang bertanya daripada saya yang bertanya sama mereka ya. Takut katanya. Oke, silahkan diperkenalkan namanya, ditanya keresahannya. Halo Kak, aku Tria. Halo Tria. Ya, aku mau nanya Kak, normalnya nih dalam sebulan itu wig itu berapa kali dicuci? Kalau normalnya ya tergantung dipakai. Tergantung dipakainya. Misal kalau habis dipakai itu langsung dicuci atau gimana gitu? Enggak. Seenggaknya kamu 3 sampai 4 kali. Dan itu tergantung kamu makainya itu kamu keringetan banget apa enggak. Jadi sama kayak kamu mau ngembaliin kostum rental, kamu kan harus diangin-angin dulu. Iya, Nah iya. sama wig juga kayak gitu. Yang penting itu kena angin-angin aja dia aman aja kok selama kamu nggak kayak tadi yang kena foundation atau apa gitu. Intinya jangan sering-sering, jangan sekali pakai cuci, rusak seratnya. Oh, berarti kalau misalnya sekali pakai cuci, repeat terus kayak gitu tuh bakal mudah rusak gitu. Seratnya yang rusak. Seratnya yang rusak. Iya, seratnya. Gitu. Oke, itu pertanyaan Iya. tadi Kak. Makasih Kakak. Sama-sama. Sama saya nggak makasih nih. Waduh. Oke, satu lagi. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Itu kakaknya yang itu nggak. Aman. Yang videonya juga baru rilis di WOG aman. Gosip aman. Ada cowok nggak nih yang kira-kira mau nanya nih? Kameramen saya mana kameramen saya? Nggak mau. Oh, nggak ada ditanya kameramen. Seputar wig. Nggak mau coba pakai wig. Oh nggak. Kameramen Homachan nggak ada. Oke. Kalau gitu sesi tanya jawab kita tutup. Oke, untuk pertanyaan Kak Gadis terakhir. Pesan untuk teman-teman nih ke depannya yang punya minat ataupun mau mulai sebagai styler, ada apa enggak? Sebagai orang yang lebih berpengalaman aja, Pesannya, pesan nih atau tips and trick lah. kalau tips and trick nanti nyeleneh lagi aku ngomongnya. Ya nggak apa-apa, yeping aja, kita waktunya yeping kok. Kalau tipsnya dulu ya. Kalau orang lain bisa, kenapa harus kalian? Jadi serahkan ke saya saja. Dia tidak mau kehilangan lahan pencarian. enggak bercanda-bercanda ya guys ya. Oke. Intinya itu jangan cepat bosen buat belajar. Pengalaman adalah ilmu terbaik. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan dari awal, aduh kok aku belajar ngekerimping kok nggak bagus gitu, nggak apa-apa, belajar terus. Aku pun nggak setahun 2 tahun Kak Lama ya? untuk ini gitu kan gitu, untuk bisa di tahap ini gitu loh gitu. Intinya itu konsistensi gitu. Tetap konsisten, jangan lelah belajar karena aku pun masih belajar sampai sekarang. Tetap
terus ngasah skill aku gitu. Tidak ada kata berhenti Ha-ah. buat belajar dan mencoba Iya, ya. jadi teman-teman pokoknya ya. cobain aja dulu, gas aja dulu. Oke, itu aja. Oke, itu Oke, aja. terima kasih Kak Gadis. Sebelum kita kembalikan pada moderator dan MC, kira-kira ini kita punya games nih. Kita punya games, moderator siap? Oke. Kita punya games. Oke. Kita punya games berhadiah 4 kupon yang bisa kalian tukarkan dengan makanan di Gerobak Wibu featuring Daebak Chicken Palangkaraya. Untuk 4 orang yang berani maju. Cara mainnya saya kasih contoh sama Kak Gadis, tebak karakter berdasarkan week-nya. Kita bisa kasih lihat gambar pertama, boleh? Gambar pertama, Kak Gadis coba tebak 2 gambar pertama supaya teman-teman bisa belajar. Atau gini, bentar. Kalau salah jangan di Saya cari 4 orang dulu, 4 orang yang berani. Ada nggak maju ke depan? Boleh, 1, 2. Boleh, 1. Ayo, 1 lagi. Di antara kalian berdua siapa? Boleh. Lucu banget. Oke. Dengan siapa Mas? Boleh berdiri di sini? Berjajar di sini? Oke. 1, 2, 3, 4. Kita sudah dapat 4 orang pemberani di Multiverse Homaverse hari ini. Dengan siapa Mas namanya? Nama saya Zata. Zata. BTW itu mata keren banget. Ini? Bernard. Halo Mas Bernard. Aida. Oh, Aida, boleh? Yuki. Yuki, boleh. Boleh dibuka, Bukankah dibagi ini dua-dua mic bisa? seperti ini dulu. Oke. Nah, cara mainnya gampang. Berhubung kita hari ini membahas temanya week teman-teman, kita tebak karakter berdasarkan weeknya. Oke, sebagai contoh Kak Gadis boleh kesini. Moderator. BTW moderator kita hari ini adalah kameramen sport saya kalau main mini soccer teman-teman. Boleh order dia kalau kalian berolahraga atau di luar. Belum. Boleh. Nah. Kira-kira Kak Gadis Kira-kira ini teman-teman sudah bisa lihat kan kepalanya kayak nanas nih. Oke. Kira-kira siapa Kak Gadis karakter ini? Semoga benar. Oh sebentar, ada yang mau jawab. Boleh saya lempar ke situ nggak? Boleh ya? Sini Mas, diri sini. Tapi kamu nggak dapat hadiah karena kamu buka stand di sana saya tahu. Iya, boleh. Nggak usah perkenalan, langsung jawab aja kalau kamu itu. Marco dari One Piece. Marco dari One Piece, kita kunci ya teman-teman ya. Setuju Marco ya? Boleh dibuka. Boleh dibuka, slide berikutnya. Japri dari One Piece. Japri mana Japri? Oke. Gambar kedua. Siapa ini? Kira-kira Kak Gadis atau mau lempar ke teman-teman? Oh Kak Gadis katanya. Banyak yang tahu pasti. Kalau yang lain ada yang tahu ayo. Ayo ada di depan, ada yang mau coba jawab. Kalau benar nggak dapat apa-apa. Anya Anya dari dari Spy X Family. Spy X Family. Kita kunci. Boleh moderator? Boleh. Apakah Anya? Bukan. Ini adalah Waimi Anya dari adminnya WK Indo. Oke, enggak. Ini yapping-yappingnya. Games aslinya tidak seperti ini. Boleh, mau mulai dari siapa dulu nih? Mau mulai dari siapa? Yang cowok dulu berarti. Boleh. Dewi Aqua dari Konosuba. Dewi Aqua dari Konosuba. Aqua Megami. Apakah betul? Moderator, boleh? Betul. Boleh. Yang kedua mau siapa? Cewek dong. Cewek dulu. Bentar. Ya, next slide. Lihat dulu dong. Oke. Aduh, aku tuh nggak ingat siapa. Aku tahu dari kamu.
Apakah mau minta bantuan sama penonton? Boleh? Boleh. Boleh nggak ini dijawab Boleh. walaupun aku dapat contekan? Boleh. Kamu nggak kasihan apa minta jawaban sama dia? Lihat tuh orang begitu kamu minta jawaban sama dia. Dari siapa? Kagura dari anime Gintama. Oke, kita kunci. Boleh, Mas. Betul sekali. Oke. Makasih loh. Mana tadi? Woi. Siapa lagi? Cowok lagi ya? Cowok lagi. Boleh. Next slide, Mas. Next, boleh. Oke. BTW ini karakter yang ada cosplayernya di situ. Halo Miruka. Tahu nggak kira-kira? Tahu. Boleh dijawab? Yami Yugi dari Yu-Gi-Oh. Yami Yugi dari Yu-Gi-Oh. Apakah benar? Kita lihat jawabannya. Betul. Oke. 3 benar, 1 belum menjawab. Nah lo, kalau salah malu. Oh iya boleh. Oke. Games terakhir. Boleh. Nah lo. Ini saya paling malas karakter ini sebenarnya. Aku nggak tahu. Kalau tidak tahu boleh lempar ke teman-teman. Siapa yang bisa jawab kira-kira? Aku nggak bisa. Betul. Kalau nonton podcastnya WOG pasti tahu karakter ini ada di episode pertamanya WOG. Nggak tahu. Ayo, boleh panggil satu teman-teman bantuin dong gitu. Pani. Tuh. Ayo. Mas Huda, Mas bisa kesini Mas? Bisa kesini? Boleh? Aku minta kamu bantuin Ade ini untuk jawab ini kepala karakter siapa? Dari karakter HSR atau disingkat Honka Starrel, nama karakternya Black Swan. Black Swan. Kita kunci Black Swan ya. Kalau kamu salah, salahkan dia. Oke, boleh. Next. Oke, betul. Oke. Nanti kalian boleh turun ketemu sama kameramen saya yang di sana, yang di sebelah Kak Diana yang melambaikan tangan. Kamu minta pripas sama dia untuk ngambil makanan ya. Sama yang ini, Mas. Kameramen angkat tangan, boleh. Oke. Oke, sip. Thank you. Terima kasih. Oke teman-teman, itu aja tuh kebersamaan kita sama Kak Gadis hari ini. Semoga ada lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kan. Mungkin di podcastnya WOG nih Kak Gadis nih. Boleh. Iya kan, siapa tahu. Nanti kalau di podcast aku malah banyak ngomong. Oh gak apa-apa, saya suka nih yang banyak ngomong di podcast nih. Yang pusing kan editornya, ngekatnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Check it out. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada MC kita. Terima Kak Ciki, kasih silakan semuanya. Kak. Terima kasih Kak Rigon dari WOG dan narasumber kita yang sangat cantik hari ini Kak Gadis GDSS sampai habis. Oke, terima kasih buat Kak Rigon yang sudah memandu talk show